Oke, jadi ini adalah video pembahasan gue. Kira-kira kenapa lu harus beli nih MX King? Ya, dimana dia tipenya adalah bebek sport. Kenapa lu nggak beli motor naked sport? Atau kenapa lu nggak beli Matic gitu ya? Kenapa harus bebek sport? Oke, pertama gue akan bahas masalah kenapa ya? Kalau gue sih dulu alasan gue beli MX King ini adalah pertama adalah gue pengen motor yang akselerasinya cepat. Nah, kalau di TikTok gue kayaknya udah banyak yang tahu ya. Tadinya gue mau beli itu sebenarnya bukan MX King. Sebenarnya yang mau gue beli itu adalah Supra GTR, guys. Cuman di tahun 2022 itu gue nggak ngerti kenapa. Jadi pas gue datang ke dealer Honda ya, yang di Cimone, terus yang deket Plaza Sinta itu dealer. Itu mereka bilang itu stoknya Supra GTR tuh udah discontinue. Karena memang keluarga gue tuh pada banyak belinya motor tuh Honda ya, pabrikan Honda gitu, pengen. Nah, tadinya pilihan gue adalah Supra GTR, cuman masalahnya tutup katanya discontinue. Gue gantilah Sonic, akhirnya gue bilang lagi Sonic. Sama Sonic juga nggak ada discontinue juga, yang ada cuman Matic. Terus sampai Supra aja gue tanya discontinue katanya 2022 kemarin. Gue bingung dah tuh. Nah, ya udah, karena menurut gue nggak ada, ya udah, jadi gue cari opsi lain. Satria, Suzuki gue pengen beli juga susah di sini dealernya, apalagi bengkelnya. Jadi gue nggak mau cari masalah. Oke, jadi gue belilah Yamaha MX King ini gitu. Nah, kenapa nih gue pilihnya ini? Gue nggak pilih motor-motor naked tangki gitu ya. Kenapa nggak gue beli CB 150 atau enggak Fiction gitu ya? Pertama adalah gara-gara ergonomis, guys. Ini tuh bisa dibilang masih ergonomis. Lu masih bisa naruh barang di sini. Tapi kalau lu beli motor tangki depan, lu mau nggak mau perlu box, karena ya nggak ada tempat gitu buat nyimpennya, ya kan? Susah bawa-bawanya. Terus yang kedua, gua pengen motor yang lincah, kecil tapi tetap dia enak dipakainya. Matic mungkin kayak Honda Beat enak, cuman masalahnya kurang lah kalau misalnya gua lagi mau ngebut gitu ya. Ya tetap lu butuh motor manual sih, kopling nih, gigi gitu. Nah, makanya kenapa gue beli ini, karena walaupun dia kopling ya, tapi tetap masih enak dipakainya, masih ergonomis banget gitu. Terus lu satset lah, kalau di gue sih satset ya enak nih, karena ada beberapa upgrade sih dari gue, makanya dia bisa lebih satset ya. Tapi ini tanpa lu harus bore up, apalagi stroke up gitu, tanpa lu harus main mesin sebenarnya. Tapi ini bisa dibikin satset ya, makanya gue pakailah MX King ini gitu. Jadi kenapa nggak Matic? Ya, Matic memang ergonomis banget, cuma susah buat gua itu selap-selip satu. Terus kalau misalnya tracknya lurus gitu ya, Matic boyo kan. Jadi gue mendingan ini deh. Ini tenaganya kan ngisi terus. Terus yang kedua adalah gara-gara di tempat gue tinggal itu jalanannya suka banjir. Jadi gue butuh motor perang. Nah, namanya Matic, lu nggak bisa banjir-banjir itu lu terabas gitu. Itu bisa masuk ke CVT, apalagi bisa, dia kan rendah ya, dia punya ininya throttle body ya, bisa masuk airnya nanti dari filter udara, terus bisa water jam. Nah, kalau motor ini filter udaranya tuh di sini, di bawah tempat duduk lu ini ada filter udara. Bensin tuh agak kesini tangkinya. Kalau kita buka ya, aduh mau jatuh gua. Kalau kita buka nih, tuh filter udaranya di sini, bos. Ini bensin. Jadi minimal air, kalau lu cuman banjir selutut gitu ya, selutut apa di bawahnya dikit, itu masih lewat. Kalau Matic kayaknya selutut gak mungkin lewat itu. Ini tuh masih lewat. Jadi gue ngehantem banjir beberapa kali aman-aman aja, karena throttle bodinya juga tinggi gitu, masih aman gitu. Tapi kalau banjirnya udah sepinggang ya, lu mau motor apa juga mendingan jangan sih ya. Nanti ada yang nanya nih, kenapa nggak WR aja bang sekalian? Nah, WR juga sama, guys. Susah, lu nggak bisa kayak gitu.
Udah, alasannya kenapa gue beli bebek Matic itu adalah ini. Bebek Matic, bebek Sport tuh adalah ini doang. Ya, karena dia masih ada punggungnya. Atau lo beli Satria gitu ya, masih ada punggungnya. Kalau lo beli Fiction, CB, ini nggak ada beginian. Tuh, lu mau naruh barang juga susah gitu kan, ya mau nggak mau lu mesti nambah box. Jadi nggak keren dah motor lu ya. Jadi kayak motor buat nganter ini delivery gitu loh, ya kan. Kalau ini kan masih bisa lu taruh di situ. Toh ini juga gue gara-gara setelan kerja aja ya gitu kan, karena gue kerja. Jadi gue bawa jas hujan di situ, tempat makan ya. Gue bawa tas lagi sih sebenarnya gitu. Cuman kadang tas gue kalau gue lagi pegel gue taruh juga di depan. Ergonomis banget, masih dapat ergonomisnya. Nggak yang parah-parah banget gitu. Makanya kenapa gue pilih ini. Gitu guys. Ya memang nih motor bukan ditujukan buat kaum mendang-mending sih, tapi buat kalian yang tahu fungsi, yang lu udah tahu mau ngapain. Ya intinya sih sebenarnya setiap motor tuh ada fungsinya tuh. Kayak itu misalnya lu mau beli motor Matic, gak masalah juga. Bukan gue ngelarang ya, silahkan aja. Cuman ya kalau di tempat gue memang jalanan tempat gue jelek, udah pasti. Terus ya butuh motor yang tahan banting, ya kan. Perlu, ini bisa dibilang semua medan diterabas kok sama dia. Banyak gue lihat tuh MX King itu dipakai bisa keluar sawah lah, keluar mana, dan masih cukup mantep gitu loh. Selama ya lu cabut aja sih itunya ya, spakbor kolongnya kayak gua. Ini emang lagi kotor sih guys, gue belum cuci. Lagi bikin konten ini gue belum cuci nih motor. Gitu. Jadi dan enggak ini ya, perawatannya masih gampang menurut gua. Ganti oli, paling rantai lu lihat, ya paling kalau kering ya lu oliin. Gitu sih. Makanya kenapa gue pilih ini motor gitu guys. Ya. Jadi memang bukan buat kaum mendang-mending ya. Ya buat ya lu tau lah, ibaratnya lu beli motor ini lu udah pasti udah prediksi lah lu akan gimana. Gitu. Dengan kondisi pekerjaan gue sekarang ya gue butuhnya motor ini memang. Gitu buat motor pekerja gue. Gitu guys ya. Kurang lebih itu aja sih. Ini adalah alasan kenapa lu harus beli motor ini atau bebek sport ya. Alasan gue kenapa gue memilih motor ini ya. Kalau tertarik bisa share, ramein kolom komen. Kalau ada punya pendapat-pendapat bisa komentar aja di kolom komentar. Oke? See you on next video.